Hai, selamat sore. Hari ini aku mau bahas Vedic karir, khusus karir. Kita akan kupas tuntas karirnya adik aku, Astria. Ya, Astria ini ada di Kalimantan sana ya. Nih klien lama aku, lama banget ya. Yang dia pengen tahu gimana sih nanti future karirnya, karena pada akhirnya dia tahun ini lagi happy banget karena bisa pindah dinas, pindah kantor, dan kantor yang sekarang cukup menyenangkan buat dia. Kantor yang sekarang cukup bisa bikin dia quite happy, ya kan? Nah, sekarang Anya pengen tahu nih, setelah di kantor baru ke depannya nasibnya bagaimana. Kalau kalian kepengen dibacain karir kalian, kalian bisa tahu kapan timing yang terbaik, kapan bagaimana potensi kamu akan sepadankah dengan hasilnya. Kalian bisa DM Instagram kita 2019 ya. Oke, hari ini kita akan bahas Ania. Nah, kali ini aku memakai teknik Astavarga. Astavarga itu adalah melihat rasi, house, planet ya, dan kekuatannya yang dalam bentuk binary angka ya. Jangan ditanya bagaimana penjelasannya karena ini quite complicated ya. Hanya yang serius belajar, hanya yang les sama aku yang bisa tahu dari mana itu ya. Dan Anya ini ya, kalau membaca karir itu memang paling pas, paling cepat, paling tepat penilaiannya itu kalau memakai Astavarga ya. Dan untuk melihat karir seseorang itu lihatlah house 9, house 10, house 11, house 12 ya. Kita juga boleh lihat house 6 untuk kompetitor dan house 2 untuk apa yang keluar dari mulut kita ya. Sehingga kenapa itu penting? Karena ada law of attraction, power of attraction. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itulah yang disinergikan oleh alam semesta. Makanya nggak boleh ngomong aneh-aneh ya, nggak boleh sumpah serapah, apalagi nyumpahin anak ya. Nggak ada tuh ceritanya. Meskipun kalian orang tua, kalian boleh sembarangan nyumpahin anak ya, nggak boleh. Alam semesta bisa mensinkronisasikannya. Nah, jadi kembali lagi ke karir ya. Untuk melihat karir kita melihat house 9, house 10, house 11, house 12 ya. Nah, house house 9 itu menandakan lucknya ya, lucknya, keberuntungannya. Lalu 10 puncak karirnya, puncak total potensinya ya, ada potensi apa aja yang bisa membawa dia ke puncak karir. 11 itu adalah hasil yang didapatkan dari puncak karir. 12 adalah penutupan karirnya ya. Kalau melihat di sini, Astria itu sembilannya itu 24. It means kalau nilai rata-ratanya kan 28 ya. Jadi kalau ngeliat gini mestinya Astria ini adalah orang yang naik ke atas bukan karena hoki. Jadi dia harus bekerja keras, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, karena nilainya di bawah rata-rata ya. Tapi pada akhirnya dia akan sampai ke puncak karena 10-nya adalah 29 ya. 29 tuh di atas rata-rata, dan di situ ada conjunction Mars dan Mercury. Artinya dia berjuang luar biasa dengan kepintarannya. Dia ada Mercury dan itu di Aries, persis kayak aku tuh orang-orang pinter yang Mercury di Aries ya. Lalu 11-nya itu ada Venus ya. Venusnya itu di situ Astavarganya nilainya 25, 29, 25, artinya dia mendapatkan rewards kurang dari potensinya. Artinya misalnya dia
kualifikasinya mungkin S3, tapi bayarannya itu tidak sepadan dengan kualifikasi S3-nya ya. Karena memang penthouse-nya itu Astafargaya 29 dan house 11-nya itu Astafarganya 25 ya. Makanya aku udah pernah bilang sama adik aku, kamu sekolah lagi deh ya. Kenapa waktu itu aku bilang gitu? Karena aku lihat dari sini adik aku ini bisa sekolah setinggi-tingginya. Kalau ada beasiswa sekolah di luar negeri ya, dibayarin sama Pemda, jangan ragu ikut ya. Aku lihat ada masa depannya di sana. Oke? Nah, 12-nya itu lucknya 12-nya itu penutupan karirnya, poinnya sama dengan poin 11-nya 25. Artinya di masa pensiunnya lifestyle-nya tidak berkurang. Jadi dia tidak menutup, karena sama poinnya, dia tidak menutup karirnya dengan sesuatu yang negatif atau tidak menutup karirnya dengan sesuatu yang berkurang dari standarnya ya. Nah, lalu juga ya dilihat dari second house-nya itu yang keluar dari mulutnya itu poinnya tinggi sekali ya Astrea ya, itu 33 ya. Artinya apa adikku sayang? Artinya kamu harus sering-sering mengafirmasi, sering mengucapkan hal-hal yang baik ya, supaya alam semesta mensinkronisasinya dengan sempurna. Misalnya contoh nih ya, misalnya setiap kamu bangun tidur, atau kamu ngelewat kantor kamu, atau kamu ngelewat depan ruangan atasan kamu, kepala dinas kamu bilang nih, pokoknya nanti nih gua akan jadi kepala dinas, gua akan duduk di ruangan lu ya gitu. Jadi harus keluar dari mulut kamu, walaupun gak perlu juga orang dengar, harus keluar supaya apa? Supaya alam semesta mengafirmasikan, mensinkronisasikannya dengan baik ya, karena memang poinnya tinggi di situ. Dan kalau dilihat dari third house-nya itu 32 ya, third house-nya 32 artinya skill komunikasinya above average ya. Jadi adik aku, makanya aku ingat banget dia pernah di bagian protokoler ya. Ya itu memang sebenarnya sesuai dengan skillnya komunikasi ya. Di situ tinggi banget. Dan sebenarnya yang juga menarik kalau berurusan dengan Astafarga karir, seven house-nya itu adalah 35 ya. Artinya kamu kalau berhadapan dengan publik ya, berkomunikasi dengan publik itu bukan masalah buat kamu ya. 1 dan 7-nya itu juga tidak bermasalah karena besar di 7. 3 di 7, 32, 35, 2 dan 7, 33, dan 1 dan 7 itu 24 dan 35. Jadi memang dunia komunikasi ini adalah dunianya kamu ya. Kamu ambil S3 komunikasi, cepet besok daftar ya sayang, adikku. Nah, cuman yang agak mengkhawatirkan adalah six house-nya itu poinnya 31. Artinya saingannya itu ya lumayan banyak ya. Jadi dari kamu muda, kamu selalu dihadapkan dengan persaingan. Di dunia pekerjaan kamu juga dihadapkan persaingan. Di setiap siklus-siklus kehidupan kamu, dramanya itu selalu dengan persaingan-persaingan. Jadi get used to it ya sayang, adikku. Nah, sekarang kapan nih kira-kira waktu yang terbaik ya? Nah, jadi sekarang memang siklusnya adik aku nih adalah
sementara Moon ada di house yang rasinya Pisces ya. Di situ asta varganya tidak terlalu baik, cuma 24, jauh di bawah rata-rata ya. Tapi 10-nya 31. Jadi kalau mau lihat siklus yang sekarang dan pengaruh karirnya, itu lihatlah 10 11 langkah dari house di mana siklus itu ada. Jadi di sini 31, house 10-nya 31, house 11-nya 35. Artinya selama siklus Moon Astria ya yang 1705 2019 sampai nanti 1705 2029 ya, aku melihat itu untuk in general nggak semuanya baik, tapi untuk karir baik ya. Kenapa? Karena H10 H11 nya adalah 31 dan 35 ya. Jadi untuk karir baik dan hasil dari karir itu baik ya, makanya kamu pindah ya kan aku bilang kamu pasti pindah tahun ini. Kamu bilang nggak mungkin mbak ya kan, tapi pindah akhirnya ya. Jadi itu yang bagus itu adalah nanti kalau siklus Moon Saturn ya next year ya, 17 bulan 8 2023 sampai 17/03 2025 ya. Lalu setelah itu adalah 17/08 2026 dan 17/03 2027 pada saat Moon Ketu ya. Jadi walaupun siklusnya Moon Ketu, walaupun Moon Ketu itu identik dengan emosi ya, identik dengan banyak ngalah sama orang lain, tapi sebenarnya untuk karir it's good ya. 31/35 itu besar sekali loh sayang ya. Jadi siklus ini jangan disia-siakan, maximize your career ya. Nah, untuk romance gimana nih? Untuk romance menarik untuk dibahas. Sekarang kita bahas pakai asta varga ya. Nah, untuk romance adik aku ini disitulah house tertingginya 35. Artinya apa? Dia punya pasangan, dia akan membawa keberuntungan buat pasangannya dan vice versa ya. 35 tuh tinggi loh saya. Jadi artinya it's good ya, pasangan bisa mendukung karir kamu, ke pasangan gak akan menjadi bumerang dalam karir kamu ya. Walaupun mungkin secara personally dia agak-agak gimana gitu. Dan kalau menurut aku sekarang memang siklusnya lagi Moon tuh ya, dan Moonnya ada di 9 house ya, ada di rasi Pisces. Sekarang di rasi Pisces tuh ada Jupiter and Neptune ya. Jadi dan kalau dilihat memang kamu jatuhnya juga di 9 house. Jadi ini mestinya kamu lagi hoki-hokinya sekarang, karena Jupiter Neptune ada di 9 house ya. Itu house of luck, house of spiritual, house of father ya. Dan disitulah apa ya namanya tuh ya, rasi disitulah bertumpuk itu sekarang tuh ya emosional kamu gitu, karena memang siklus Moon itu adalah siklus yang menguras energi dan perasaan ya, menguras perasaan ya. Dan kalau memang ngelihat pasangan gitu ya, itu kan memang sekarang harus bekerja keras untuk bisa menjalankan relation dengan pasangan ya. Kalau godaan itu pasti ada ya. Ya namanya kita kantoran ya kan. Kita lebih lama bersama teman-teman kantor kita. Sekarang gini deh ya, kita tuh jam 7 pagi udah berangkat kerja ya, udah apel di kantor. Lalu kita pulang jam 5 sore, jam 6 sore ya. It means kita
10 jam lebih bersama partner kantor kita. Sementara kita sampai rumah udah capek, udah tinggal makan, tidur, kita nggak punya waktu untuk quality talk, deep talk, pillow talk sama pasangan kita. Sehingga kalau misalnya ada godaan-godaan, itu adalah subject matters yang bukan acceptable ya, tapi bisa dimengerti kenapa itu bisa terjadi. Dimana-mana kalau bermain api, mau perempuan mau laki, sekarang godaannya sama. Sekarang baliknya lagi tinggal ke kamu, apakah kamu gimana kalau pasangan kamu tergoda, gimana kamu harus bersikap gitu ya, atau gimana kalau justru kamu yang tergoda, kamu harus bersikap. Tapi kalau ngelihat di sini astafarganya 35, ini mirip istrinya Donald Trump ya, si Melania Trump ini. Jadi whoever marries her itu akan jadi raja ya. Jadi dia akan membawa keberuntungan buat pasangannya. Oke, sayangku, adikku tercinta, nggak usah khawatir. Ingat karir kamu mungkin ini belum periode puncaknya ya. Nanti siklus selanjutnya, siklus Mars, itu adalah puncak karir kamu. Itu nggak lama lagi ya, sekitar ya setelah 2029 itu puncak karir kamu. Masih ada siklus Sun, ada siklus Mars ya kan, siklus Rahu nanti juga ya. Jadi ini this is just beginning, tapi karena posisi Moonnya Astafarga untuk karirnya moncer 31 dan 35, so maximize it ya adikku tercinta. Aku melihat kamu dari dulu ya. Aku ingin melihat kamu jadi kepala dinas, aku ingin melihat kamu jadi bupati ya, karena aku sampai merinding sayang ya, aduh. Oke deh sayangnya, enjoy, I love you so much ya adikku, bye.